Yang terakhir keluar dari neraka adalah seseorang yang paling banyak dosanya, dia tidak memiliki keimanan kecuali sebesar biji zarah. Sudah berapa tahun dia tinggal di neraka tersebut? Sudah berabad-abad. Umurnya seperti umur dunia, bahkan lebih panjang. Hanya karena dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia 60 tahun. 60 tahun kiranya dia dobelkan maksiat. Kenapa dia? Seharusnya dia diazab 60 tahun. Kiranya dia mendobelkan maksiat dia. Kesombongan di dalam berbuat maksiat mendobelkan dosa. Berbuat maksiat di tempat yang seharusnya berbuat ketaatan, dosa. Masya Allah, dia doakan. Di hari Ramadan, dia berbuka, dia pongahkan dirinya, Masya Allah. Akan lebih besar dosanya. Sehingga lamanya lama seperti itu. Dalam surat An-Naba Allah mengatakan, labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalamnya ahqaba, berabad-abad. Mereka ini adalah orang muslim, atau sebagian ulama tafsir mengatakan orang kafir. Baik, setelah diangkat orang terakhir tersebut, orang terakhir tahu antum, orang terakhir tersebut bagaimana nikmat yang dia dapat di surga ketika didatangkan. Awalnya dia proses, ketika dia sampai ke surga itu berproses. Awalnya dia meminta kepada Allah agar didekatkan di pintu surga. Allah mengatakan, tidak, saya tidak mau. Kenapa ya Rabb? Sudah, tidakkah engkau melihat bagaimana aku tersiksa? Bagaimana lamanya? Bagaimana aku melihat jutaan orang telah engkau angkat, tinggal aku sendirian? Tidak ya Rabb, tolonglah. Tidak, aku tidak mau. Karena ketika aku letakkan engkau di sana, engkau akan meminta lebih dari itu. Maka dia datangkan sumpah, dia datangkan perjanjian, dia datangkan semuanya bahwa dia tidak akan meminta lebih dari itu. Maka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala depan pintu surga. Setelah bertahun-tahun tinggal di sana, dia minta lagi agar dimasukkan sebentar aja walaupun di pintunya. Maka Allah mengatakan saya tidak mau memberikan. Terjadi dialog lagi, datang sumpah lagi, kemudian Allah masukkan. Masukkan ke surga atas rahmat Allah, atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku, engkau mau masuk surga? Benar ya Rabb, saya ingin masuk surga. Di tempat mana yang engkau ingin tempati? Semua tempat telah penuh. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabb, berikan aku tempat terserah engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bayangkanlah hambaku, bayangkanlah kenikmatan-kenikmatan yang paling engkau bayangkan, kemudian ceritakan kepadaku. Maka hamba tersebut membayangkan kenikmatan, dibayangkannya. Setelah letih dia membayangkan, kemudian dia ceritakan kepada Allah Azza wa Jalla, hambaku, apakah engkau mau aku tambahkan lagi dari apa yang engkau bayangkan? Apa kata orang tersebut? Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin? Ya Rabb, apakah engkau hendak bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau bergurau? Sudah begini rasanya saya hidup. Awalnya di depan pintu, kemudian masuk sedikit di pintu, kemudian engkau sekarang bertanya tentang untuk engkau tambahkan, engkau bergurau denganku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Kemudian Allah mengatakan, tidak, aku tidak bergurau. Maukah engkau seperti raja yang terbesar di dunia? Mau ya Rabb? Mau. Ambillah kekuasaan tersebut dan 10 kali lipat dari itu. Kekuasaan tersebut dan 10 kali lipat dari kekuasaan manusia raja di dunia. Maka itulah penduduk yang paling miskin di surga, paling rendah tingkatnya di surga. Allahu Akbar.